Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa mengecap nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, setiap manusia pasti ingin masuk surga tanpa hisab. Setiap orang tentu mendambakan surga sebagai akhir dari perjalanan kehidupan ini. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Surga merupakan idaman setiap muslim. Meraihnya tentu saja tidaklah mudah. Namun ada kisah tentang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berdasarkan cerita dari sahabat Abu Bakar, seorang yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga termasuk hadis hasan. Jadi kedudukan hadis ini baik dan tentu saja bisa dipercaya dan dijadikan rujukan. Dalam sabda itu, Nabi SAW mengisahkan perihal 70.000 orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Dari Abu Bakar radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka tampak seperti bulan di malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain juga disebutkan, mereka ini adalah sosok-sosok yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah diberikan bocoran, mereka ini akan bersama beliau di surga tanpa hisab. Kiai Haji Adi Mustafa Ya'qub juga menjelaskan sebuah hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai ahwal yaumil qiyamah, atau mengenai keadaan hari kiamat. Nabi SAW bercerita bahwa ditunjukkan kepadanya umat-umat terdahulu. Ada umat Nabi Adam, Nabi Nuh, dan umat Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi SAW kemudian mengatakan kepada seorang Nabi yang memiliki murid 12 orang. Maka disebutkan dalam hadis, dan bersama Nabi itu ada kelompok kecil, hanya beberapa orang. Nabi Isa memiliki 12 orang pengikut. Berarti Nabi Isa hanya datang dengan 12 orang, sedikit sekali. Siapa yang paling banyak pengikutnya di antara Nabi-Nabi Bani Israel? Yakni Nabi Musa alaihissalam. Sehingga disebutkan, ketika aku berpulang ke arah yang lain, tiba-tiba aku melihat ada sekelompok yang sangat besar. Hal ini digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kelompok yang besar. Tiba-tiba di sana banyak kelompok, banyak sekali pengikut seorang Nabi. Kemudian Jibril mengatakan, kata Allah, "Wahai Muhammad, itu adalah Musa dan pengikutnya." Nabi SAW pun sempat bergumam, "Semoga saja kelompok itu adalah dari kalangan umatku." Tetapi ternyata bukan. Mereka adalah kelompok Nabi Musa alaihissalam. Nabi SAW pun kemudian kaget. Di belahan sana ternyata ada kelompok yang lebih besar lagi daripada pengikut Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bergumam lagi, "Semoga itu umatku." Ternyata benar. Malaikat Jibril mengatakan, "Lihatlah ke ujung yang lain, ada kelompok yang lebih besar." Kemudian dikatakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Itulah umatmu." Di antara mereka yang banyak itu ada sekelompok 70.000 orang. Namun 70.000 orang itu sebenarnya membawa 70.000 orang lagi. Bagaikan silsilah, dalam hadis lain disebutkan bahwa 70.000 orang itu masing-masing membawa dan mengandeng 70.000 orang berikutnya. Sampai kemudian berpuluh-puluh ribu hingga mungkin berjuta-juta. Namun demikian, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih tahu berapa jumlah mereka. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah peristiwa itu, bahwa Nabi secara tidak sengaja telah membuat penasaran, tapi memang Nabi SAW digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mendengar berita itu, beliau langsung balik ke rumah. Disebutkan dalam beberapa hadis, mereka seharian membicarakan itu. Ternyata mereka berbicara, berdiskusi dan mengatakan siapakah mereka. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak syirik. Siapakah 70.000 orang itu? Dalam riwayat yang lain, keesokan harinya Nabi SAW datang lalu bertanya, "Persoalan apa yang sedang kalian diskusikan?" Mereka pun bercerita, "Wahai Rasulullah, kami bercerita, berdiskusi mengenai siapa yang termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab." Nabi SAW kemudian bersabda, "Mereka itu ciri dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak berjampi-jampi, melakukan ruqyah dan tidak minta diruqyah. Mereka tidak meramal nasib dan kepada Allah mereka bertawakal." Dijelaskan bahwa orang yang pergi ke dukun, misalnya, berarti dia tidak bertawakal. Contohnya, apabila seseorang datang ke tempat ruqyah, meski ruqyahnya syar'i, berarti yang bersangkutan kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang itu yakin kepada Allah, maka cukuplah baginya berdoa kepada Allah dan meruqyah diri sendiri sebagaimana Rasulullah SAW meruqyah dirinya sendiri. Beberapa ulama memberikan makna hadis di atas, sosok yang mungkin tergolong dari 70.000 orang, dan kata Nabi SAW terus bertambah itu adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan dan ikhlas. Ada satu hal yang perlu dicermati adalah surga adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia hanyalah senantiasa berbuat kebaikan di dunia, senantiasa mengingat namanya dalam tiap sanubari kita. Setiap manusia punya hak yang sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal seseorang itu apakah diizinkan oleh Allah atau tidak. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.